guys, apa kabar nih? Pastinya selalu happy ya. Apalagi ini sudah habis Lebaran Imlek, pastinya sudah semangat kerja lagi ya. Dalam waktu beberapa kemarin ya, lagi libur panjang ya. Sebelum Imlek juga bersih-bersih kerja. Aduh, capek banget deh. Nah, tapi ya itulah tugas kita sebagai anak rantau ya. Kita harus ikutin alurnya gimana ya, cara kerjanya gimana ya. Lebaran ya kita harus sebelum lebaran kita harus bersih-bersih, kita harus bantu-bantu majikan, seperti itu ya teman-teman. Jadi beruntunglah yang tidak bersih-bersih ya. Kalau saya pribadi nih ya, aduh, saya itu bersih-bersih ada apartemen ya, satu sih, cuma satu lantai, tapi kan ada kamar tidurnya, ada kamar mandi, ruang tamu, dapur, segala macam gitu ya. Harus bersihkan kaca-kacanya, apalagi di apartemen. Aduh, ada ya di video-video aku yang itu bersihkan kaca apartemen tuh, kalau nggak hati-hati ya nggak tahu gitu, karena di situ nggak ada terasnya ya. Tapi harus kita dengan hati-hati untuk bekerja ya. Terus di sini saya harus juga bersih-bersih 1-6 lantai. Jadi ada kacanya semua, aku harus nyuci, harus bersih-bersih, rapiin gudang, rapiin apa ya, tempat-tempat barang-barang gitu ya, harus dilap-lap, semuanya dibongkar. Nah, itulah sebagai anak rantau ya, kita harus ikutin alur ceritanya di sini gitu ya teman-teman. Oke deh, kita ceritanya santai aja ya. Oke, jadi di sini ya saya sangat bersyukur banget ya. Apapun yang saya kerjakan dengan senang hati ya, nggak pernah yang namanya rasa capek, itu nggak pernah ya. Padahal kalau dilihat kerjaannya kan bersih-bersih dari lantai yang ngepel, lap-lap istilahnya, nanti nyuci baju, gosok baju, nyiram bunga, apa aja deh yang di sini saya kerjakan. Tapi ya karena dengan hati yang gembira, hati yang istilahnya tulus ya, nggak ngeluh, nggak marah, itu nggak capek ya. Jadi ini saya berbagi pengalaman buat teman-teman ya. Bagaimana sih kok bisa nggak capek? Bagaimana sih kok bisa nggak marah ya? Sepertinya kalau saya rasakan gitu ya teman-teman. Kalau biasanya nih saya ada masalah ya, entah itu masalah dengan namanya keluarga kan pasti ada ya, mungkin rasa kecewa sama anak atau sama siapa di rumah gitu kan. Itu kerja itu bersungut-sungut ya, kerja itu kayak bawaannya pingin marah gitu ya, tapi hasilnya apa? Hasilnya malah berantakan, hasilnya nggak bagus, nggak bersih ya, nanti dikomplain sama majikan malah. Itu bener ya. Jadi intinya kita kuncinya kalau kita mau istilahnya kerja nggak capek itu ya, hati kita harus tenang, harus happy ya. Itu kerja itu santai gitu loh ya, santai, pelan-pelan, itu bersih dan nggak capek ya, nggak capek tenaga, juga hatinya nggak capek gitu ya teman. Itu pengalaman saya ya, saya mau bagi ke teman-teman yang lagi di perantauan nih ya. Apalagi kalau menjaga orang tua kan, lagi saya juga pernah menjaga orang tua ya. Ini apa, neneknya majikan saya pernah ya. Itu emang bener-bener perlu kesabaran ya teman-teman. Tapi emang saya orangnya ya bisa sabar istilahnya ya. Ini bukan ngelem ya, tapi ini nyata ya. Di situ apa ya, kalau ngelawan dia, maksudnya ngelawan orang yang lagi marah, nenek atau kakek, itu bukan tambah berhenti neneknya marah ya, tapi malah langsung tambah emosinya ya, langsung tambah
marah, mungkin bisa dibilang naik darahnya. Tapi jadi kita harus hadapi dengan sabar ya. Kita harus cari istilahnya membelokkan fakta gitu lah. Misalnya kan dimarahin, ya udah diajak candaria aja biar nggak marah. Gimana caranya? Kita harus punya inisiatif ya. Itu yang ingin saya bagikan ya teman-teman. Jadi pertama, jadi TKW itu kita harus jujur ya. Kedua harus sabar. Ketiga harus semangat ya. Itu kuncinya kalau kita mau bekerja di perantauan ya. Jadi anak rantau itu ya kuncinya sabar, jujur, sabar, semangat ya. Nah, untuk lain-lainnya kita bisa tambah sendiri, misalkan inisiatif, misalkan konsisten dengan pekerjaannya, itu bisa ditambahkan ya. Tapi yang pertama intinya kita harus jujur. Jujur itu tidak ada harganya ya, mahal banget atau murah banget ya. Jadi saya berbagi ya, kenapa saya selalu happy dengan anak-anak di sini ya. Setiap orang di jalan gitu ya, saya nyapu itu mereka pada ngelihat, pada ngelem saya gitu. Saya nggak tahu kenapa kok mereka ngelihat saya, kamu orangnya ini itu. Nah, jadi yang menilai kita itu emang orang lain ya teman-teman. Kita nggak bisa nilai diri kita sendiri ya. Kadang kita ngelakuin sesuatu yang nggak bagus, kita nilainya juga bagus kalau kita nilai sendiri ya, tapi itu yang nilai kan orang lain ya. Jadi kita harus pancarkan aura yang positif ya, yang selalu happy, yang selalu dikelilingi orang-orang yang baik ya. Istilahnya untuk saya pribadi dengan majikan ya, mereka ngerti kadang aku lagi marah itu mereka ngelihat wajahku, katanya apa ya, cemberut gitu ya, jelek, itu marah, dia tahu. Makanya kita harus selalu kelihatan happy ya. Happy dibuat-buat, happy asli itu beda ya teman-teman. Jadi udahlah ya, kita harus ya selalu happy biar kita nggak capek kerja ya. Oke, itu ya teman-teman. Kita perlu 3 kunci ya: jujur, sabar, semangat. Oke, terima kasih. Salam hebat luar biasa.